Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video ini kita akan belajar tentang mapping, mapping dasar, mapping versus array, kemudian contoh penggunaan mapping. Langsung aja kita buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah siapkan materi dan untuk latihannya bisa download di deskripsi. Oke, langsung saja saya sudah sediakan di sini kontrak mapping introduction. Nah, kita akan belajar tentang mapping. Kalau di video sebelumnya, kita sudah mengenal array ya. Jadi array itu untuk menyimpan beberapa value ke dalam satu variabel. Nah, pada dasarnya mapping itu juga bisa menyimpan beberapa value ke dalam variabel tersebut. Nah, seperti di bahasa Python, kemudian ada juga di Java dan yang lain-lain, itu mirip seperti dictionary di Python atau hashmap di Java. Jadi formatnya adalah key type dan value type. Nah, kalau di array itu kan uh, key atau index ya. Indeksnya itu kan berupa 0, 1, 2, 3. Nah, itu kan berupa angka dan urut ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau mapping itu kita bisa menyimpan berdasarkan kunci tertentu. Jadi nggak harus urut angka 1, 2, 3, atau kita juga bisa simpan itu berdasarkan misalnya variabel string atau variabel address. Kemudian value-nya adalah apa gitu. Jadi ini lebih dinamis dibandingkan array ya. Nanti akan kita bahas bedanya apa lebih dalam lagi. Nah, untuk formatnya itu seperti ini ya. Mapping key type atau tipe datanya apa nanti di sini, dan value type-nya apa, tipe data value-nya apa. Nah, key itu hampir semua tipe data kecuali struct, array, mapping. Value bisa tipe apa saja, termasuk struct, array, mapping ya. Jadi kalau key itu struct, array, mapping nggak bisa ya. Tapi kalau value itu semuanya bisa. Struct, array, mapping. Nah, struct ini belum kita pelajari ya, tapi tidak usah bingung dulu. Nah, di sini ada contoh penggunaan mapping itu bagaimana. Nah, caranya seperti ini. Mapping, kemudian dalam kurung, address. Nah, ini berarti apanya? Ini key-nya ya, kuncinya. Kemudian di sini uint itu adalah value-nya. Nah, kemudian di sini tipe visibility-nya public dan nama variabelnya adalah balance. Nah, jadi kode ini itu untuk menyimpan saldo user, di mana key-nya itu adalah address, kemudian uint itu adalah nilai angkanya. Kemudian di sini ada lagi contoh lain, menyimpan status teman. Nah, di sini untuk key type-nya itu adalah address, kemudian value type-nya itu boolean. Nama variabelnya adalah isFriend. Jadi itu untuk menyimpan status teman yaitu nanti ada address dan ada boolean, true atau false. Ya, jadi untuk membuat sebuah mapping itu sederhana ya. Seperti ini, mapping dalam kurung, kemudian tentukan tipe key-nya apa dan tipe value-nya apa. Kemudian nama variabelnya apa. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut untuk operasi mapping ya. Terus penggunaan mappingnya bagaimana? Cara menambah data, cara mengupdate data, itu bagaimana? Nah, di sini sudah ada contoh untuk, oh bukan contoh ya, tapi latihan untuk membuat function, terus kita buat mappingnya itu bisa untuk mengupdate atau menambahkan sebuah value. Oke, langsung aja buat function. Berarti di sini namanya set balance. Set balance di sini ada parameter address. Oke, sorry, address. Oke, kemudian nama variabelnya.
seperti ini, kemudian uin parameternya untuk amount atau jumlahnya nanti. Oke, kemudian kita buat aja simple public aja ya. Oke, langsung. Nah, di sini cara untuk menambahkan value itu seperti ini. Nah, kita kan tadi udah punya balance. Langsung saja tulis balance. Kemudian kurung kotak sama seperti array. Cuman bedanya array kan harus urut ya, bukan urut, tapi menggunakan angka kan, 0, 1, 2. Nah, kalau di mapping itu kita bisa gunakan address atau variabel yang lain. Kita bisa masukkan string atau apapun itu ya, kecuali yang seperti di atas itu struct array mapping. Nah, kita bisa masukkan di sini address sama dengan amount. Oke. Nah, jadi nanti di sini kita memasukkan satu address tertentu. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam mapping, kemudian jumlahnya berapa. Nah, sekali lagi, kalau array kan dia harusnya 0, 1, 2 gitu kan. Dan kalau mapping itu bisa ini, macam-macam isinya. Jadi, dasarnya adalah kunci dan nilainya, key dan value. Seperti itu. Oke, kita sudah buat fungsi untuk menambah atau mengupdate. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengupdate ataupun menambah. Menambah kalau misalnya belum ada address-nya sebelum itu di variabel balance belum ada ya. Nah, nanti dia otomatis akan menambahkan. Kalau sudah ada, dia akan melakukan update. Beda dengan array ya. Kalau array itu kan kita harus tentukan length panjangnya berapa, atau kalau tidak kita bisa gunakan push atau pop gitu. Kalau misalnya indeksnya itu melebihi dari panjang array, maka dia akan error. Nah, bedanya dengan mapping tidak akan error meskipun belum ada, dia akan membuat baru. Oke, kemudian kita lanjut ke membaca data. Jika key tidak ada, mapping akan mengembalikan default value. Jadi tidak akan error. Tapi kalau key-nya itu ternyata nggak ada, dia akan mengembalikan nilai default value. Misalnya kalau untuk uin berarti nilai value-nya kan default-nya 0. Nah, dan yang lainnya. Oke, di sini kita coba sudah ada function get balance, parameternya address. Oke, kemudian kita akan lakukan return. Nah, masih ingat kan ini untuk view returns apa? Ya, semoga masih ingat ya. View, karena kita akan membaca state variable. Oke, balance address. Nah, nanti dia akan menampilkan atau mengembalikan sebuah value dari variabel balance, key-nya adalah address. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menghapus data. Nah, seperti array sebelumnya, kita menggunakan keyword delete. Sebelumnya kita buat dulu ini ya, fungsinya. Namanya remove balance. Oke, kemudian parameternya address. Dan di sini public fungsinya. Langsung aja keyword delete. Kemudian kita langsung masukkan code dari variabel balance dan key-nya adalah address di sini. Nah, ingat ya, delete itu tidak benar-benar menghapus komponennya, tapi dia akan mereset nilainya menjadi nilai default. Kalau uin berarti nanti dia nilainya jadi 0. Dia tidak akan hilang, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut berikutnya. Nah, di mapping kalau kita lihat di sini kan hanya sederhana ya. Ada key dan value. Kuncinya apa, value-nya apa. Nah, di sini kita bisa menggunakan nested mapping atau mapping bersarang. Jadi mapping di dalamnya ada mapping lagi. Nah, contohnya seperti ini. Mapping, kemudian key
key type-nya itu adalah address, terus value-nya, nah di sini ingat ya, kalau type itu struct, array, mapping itu nggak bisa. Tapi kalau value bisa, struct, array, atau mapping bisa. Nah, di sini contohnya adalah mapping, key type-nya itu address, value-nya mapping lagi. Nah, di dalamnya mapping itu adalah address uin. Nah, jadi mapping address itu nanti di dalamnya ada address lagi dan value-nya baru uin. Jadi nilai real value-nya itu adalah di uin. Nah, contohnya di sini untuk melakukan token approval. Jadi nanti owner, spendernya siapa, kemudian amount-nya berapa. Nah, dengan seperti ini kita bisa melakukan eh, penambahan data. Di sini owner, spender. Nah, spendernya bisa lebih dari satu. Nah, meskipun ownernya satu, nanti spendernya bisa lebih dari satu, dan dari spendernya itu kita bisa set amount-nya. Nah, bahkan spendernya ini nanti juga bisa sama, tetapi amount-nya beda. Seperti itu ya. Kita akan coba di sini untuk melakukan set allowance, sudah ada functionnya. Kita akan menggunakan msg.sender untuk memberikan izin ke spender sebanyak amount. Oke, berarti di sini kita akan buat bukan balance ya, karena kita udah buat di sini, kita pakai ini allowance ya, berarti ya allowance. Oke, kemudian message atau msg.sender, kemudian di sini spender, kemudian di sini adalah sama dengan amount. Nah, berarti di sini variabel allowance itu nanti isinya adalah yang pertama message.sender atau alamat wallet yang memanggil kontrak ini, nanti dia akan di-set ke sini. Kemudian spender nanti kita isi dari variabel, kemudian amount nilainya berapa, seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan lakukan return untuk get allowance, return allowance, kemudian di sini owner, kemudian di sini langsung spender. Nah, dengan ini kita akan mendapatkan nilai dari owner, kemudian spender. Spend atau bacanya lebih gampang, spender dari owner. Nah, ini nanti bisa lebih dari satu gitu. Value atau amount-nya ini ya. Oke. Untuk hal yang terakhir ya di sini untuk mapping versus array, mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan bahwa mapping itu tidak bisa di looping atau dilakukan perulangan menggunakan for. Karena apa? Ya, kalian sudah perhatikan tadi ya bahwa untuk indeks dari mapping itu tidak urut, tidak 0, 1, 2, 3, tapi bisa aja acak gitu. Bisa address, bisa string, dan macam-macam. Dan tidak ada panjangnya. Nah, gimana kalau kita butuh iterasi atau looping? Nah, kita bisa gunakan array atau kombinasi mapping plus array. Ya, nanti di sini kita tinggal tambahkan array. Misalnya array dari apa ya? Array dari uin. Nah, berarti seperti ini. Oke. Saya akan kembalikan. Bisa seperti itu. Intinya, mapping itu tidak bisa melakukan looping. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan bahwa mapping itu lebih hemat gas untuk pencarian data. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan untuk membuat smart contract itu gunakan mapping sebisa mungkin. Hindari sebisa mungkin untuk menggunakan array untuk optimisasi gas yang akan dikeluarkan ketika mengeksekusi function atau smart contract ini. Dan
kebanyakan ya di lapangan ketika kita membuat smart contract itu akan lebih banyak menggunakan mapping untuk data structure. Oke, jadi seperti itu ya untuk mapping, perbedaannya dengan array dan best practice-nya seperti apa. Kita akan langsung coba untuk deploy. Oke, compile. Oke, nggak ada masalah. Deploy. Oke, deploy. Oke, sukses. Oke, kita akan coba satu persatu dari sini. Mungkin dari balance dulu ya. Oke, dari balance. Nah, kalau balance, kemudian allowance, is friend, ini berarti uh, otomatis dari solidity ya, karena kita tidak membuat function untuk get allowance, get balance, is friend ini, tapi kita pakai nama fungsi yang beda. Oke, langsung aja mungkin di sini get balance. Nah, kita akan coba lihat get balance, dia akan mengembalikan sebuah nilai dari variabel balance berdasarkan address. Mungkin di sini kita akan coba copy address yang lain. Oke, copy, terus saya akan kembali ke sini. Oke, kita coba cek get balance. Oh, balance-nya 0. Kemudian kita akan coba set balance ya. Berarti di sini balance-nya untuk alamat ini kita set misalnya 1000. Oke, coba. Oke, kita get balance. Sekarang berapa? Harusnya 1000. Oke, good, berhasil ya. Kemudian kita coba untuk menggunakan alamat yang lain di sini, copy account. Kemudian kita get balance dengan alamat yang lain. Harusnya 0. Nah, seperti ini ya. Berarti di variable balance ketika saya masukkan alamat wallet ini, dia nggak ada, kosong, benar. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya sama ya untuk balance ini. Nah, sama kan? Saya akan coba kembali ke wallet yang tadi. Nah, ini harusnya ada isinya. Sorry, ke sini. Nah, sama. Ini juga saya coba. Oke, sama. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba melakukan remove balance. Remove balance di sini. Oke. Tadi kan remove balance itu kita menggunakan delete ya. Coba kalau kita sudah delete, kita get lagi. Nah, hasilnya 0. Terus kita coba ngawur ya. Ini 0. Nah, padahal kan tidak ada kan 0xjh dan seterusnya, tapi dia tetap muncul return value-nya. Dia nggak error. Nah, itu address. Sorry, bukan address. Mapping. Oke, nah ini juga ada tadi nested mapping. Kita juga akan coba set allowance di sini. Mungkin kita get allowance dulu ya. Address owner. Oke, address owner. Di sini kita butuh 2 parameter. Misalnya owner ini, oke. Kemudian spendernya saya ganti ini. Oke. Oke, kita panggil. Nah, hasilnya 0. Owner ini dengan spendernya ini, value-nya atau amount-nya itu adalah 0. Kita coba set ya di sini ya. Untuk set allowance. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ya. Kalau di sini itu ada owner dan spender ya. Tapi kalau di set allowance itu tidak ada owner. Karena apa? Karena kita setnya itu menggunakan msg.sender, yaitu alamat wallet atau smart contract yang akan memanggil fungsi ini otomatis akan dimasukkan ke mapping address di allowance ya. Kita coba spendernya masukkan ini. Kita buat 1000. Oke, melakukan transaksi.
Oke, berhasil. Nah, sekarang kita ngeceknya adalah owner-nya ini adalah alamat wallet yang barusan kita gunakan untuk eksekusi. Berarti apa? Ini kan? Oke, copy, count, kemudian kita cek di sini ya, get allowance, oke, kemudian spendernya tadi kita copy aja di sini ya. Oke, oke, saya lihat ini sama nggak sih? Oh, ternyata sama ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita coba ya ownernya sama, spendernya sama, tapi harusnya amount-nya 1.000. Oke, nah kan amount-nya 1.000. Kalau kita ganti untuk account-nya yang ini, copy, tapi saya kembali lagi ke sini. Kemudian spendernya saya ganti, harusnya kosong. Nah, kan? Nah, kita coba masukkan spendernya ke alamat yang tadi. Kita buat 10, sorry, 10. Oke, transact. Oke, kemudian kita panggil lagi yang tadi 10. Oke, berarti owner ini atau alamat wallet ini dia itu punya mapping spender. Tadi sebenarnya ada dua ya. Nah, yang pertama ini tadi, sorry, ini yang kedua ya. Yang tadi itu yang sama dengan ini. Oke, yang kedua yang tadi ini. Nah, jadi kombinasi untuk nested mapping itu akan banyak ya. Karena misalnya ownernya sama, tapi spendernya beda, itu value-nya juga bisa berbeda. Kemudian spendernya ini sama dengan owner yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan lebih advance lagi. Nah, ketika kita membuat sebuah logic yang rumit, kita bisa gunakan itu ya. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Untuk mapping, cara penggunaannya, kemudian tadi juga sudah ada contoh-contohnya, best practice-nya, dan perbedaan mapping dengan array. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you, see you next video.